Geger. Bagi-bagi Ambiar. Ya, hari ini hari kejepit nasional ya guys. Tapi tetap semangat buat sobat Ambiar yang sekarang lagi siap-siap untuk bekerja. Semangat mencari rezeki buat keluarga. Jangan lupa cicilan pay later dibayar. Sehat-sehat semuanya ya, kita berharap semuanya sehat. Sehatnya bukan sehat fisik doang. Sehat jasmani dan rohani ya guys. Sehat mental juga Iya, kan sehat Karen mental ya. Itu penting sekali loh. Baju kamu bagus banget ya. Iya biasa ini Sehat baju mental. dari Oh, aku Kak Ola mentalnya sehat Ramlan. sekali. Bagus ya, cantik. Punya Ola Ramlan ya. Kak Ola sehat-sehat juga buat Kak Ola di rumah ya. Mami, makasih ya bajunya ya, bagus. Tapi Sobat Ambiar, kami juga berharap Sobat Ambiar selalu diberikan kesehatan bersama dengan keluarga. Tapi berbicara mengenai keluarga, sahabat kita tercinta, Denada, ini ada sebuah berita duka bahwa Denada harus kehilangan ibunda tercinta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia kemarin, Emilia Contessa meninggal karena gagal jantung. Tentu saja kami keluarga besar Pagi-Pagi Ambiar mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga Denada dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan. Dan yang kami dapatkan informasinya bahwa proses pemakaman akan dilakukan hari ini. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Dan insya Allah almarhumah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin ya. Semangat ya Kak Semangat Dena, selalu yang Denada dan juga sabar, keluarga. Kuat yang ya. kuat. Karena kalau keluarga tempat kita berpulang Apalagi hanya mereka ibu. yang bisa memberikan kekuatan buat kita. Kita ada masalah keluarga selalu nangkep kita lah. Kan ya. kita punya dua kaki ya, kakinya bapak dan ibu. Betul. Kalau hilang satu, masih ada satu. Tapi kalau hilang dua-duanya kayak hilang semuanya. Betul. Kita pun juga berharap dengan bintang tamu kita yang pertama ini. Keluarga di mana kita tahu bahwa jatuh bangunnya seorang Dewi Rezer. Sampai akhirnya bisa membentuk dan juga membangun kembali keluarga bahagia. Kita ingin tahu seperti apa kebahagiaannya sekarang. Tidak datang sendiri bersama dengan suami dan juga kedua buah hatinya. Di Pagi-Pagi Ambiar, Dewi Rezer dan juga Ethan dan kedua buah hati, Maya dan Brinet. Welcome back. How are you? Good? Hai Maya, ini namanya Maya dan ini Brinet. Hai Brinet, oke ini dia keluarganya Dewi Rezer. Ada satu lagi sebetulnya nggak datang ya. Datang di Jarvis di rumah. Kenapa nggak ikut Jarvis? Dia kemarin abis drama musikal, latihannya berbulan-bulan. It's his first time, jadi dia kayaknya masih capek. Oh, Capek. Iya. Ya, kita juga capek abis drama di sosial media. Banyak banget drama-dramanya. Soalnya sekarang sudah ada pekerjaan baru. Oh, apaan tuh? Iya, buzzer. Namanya juga ya sosial media, but it's okay, Iya. that's life ya. That's life, So, betul. beautiful family, kita ucapkan terima kasih. So Maya, can you speak bahasa? I can't. You cannot, it's okay, you're on a good hand ya. Sobat Ambiar, Maya ini merupakan putri dari sang suami, dari suaminya Dewi Rezer. Kita akan bahas kebahagiaan mereka seperti apa, tapi kita kasih lihat dulu. Ini kebersamaan Dewi Rezer dan juga keluarga tercinta. Oke. So, apa yang membuat keluarga ini berubah pikiran? Iya. Hah, berubah pikiran dalam hal? Berubah pikiran mengenai anak. Oh, soalnya kan anak-anak kita udah gede, jadi udah enak. Kalau liburan udah mereka kadang suka punya acara sendiri, jadi kita tinggal honeymoon terus berdua. Honeymoon terus berdua, oh tangannya aja pegangan terus. Oh, manis Berarti banget. kalau lagi honeymoon yang dua nggak ikut, anak-anak yang tiga. Nggak ikut ya. Yang enggak. Kadang misalnya pun kemarin kita kan ke Bali bareng-bareng gitu. Ada saatnya aku sama dia doang yang pergi, mereka ada acara sendiri. Tapi mereka pasti punya pasangan kan? Jadi double triple date aja. Gitu dong. Belum punya pacar katanya. Oh, belum punya pacar. Ayo Rian. Katanya belum punya pacar. Oh ya? Oh, Maya, you don't have any boyfriend? Not yet? Not yet. Not yet, oke. Jadi belum punya pacar sama sekali ya. Tapi buat Dewi Rezer sendiri, secara pribadi, emang gak pernah kepikiran atau mungkin gak pengen punya momongan dari suami yang sekarang? Iya. To be honest, sejujurnya. I don't know. Kadang aku mikir, oh ya, I kind of wanna have children from him. Cuman, aduh nanti aku kan kalau punya anak, aku dua-dua anak nyusuin sampai 2 tahun. Terus aku hands on banget. Nah sekarang tuh kayaknya aku lagi kepengen kerja, aku lagi pengen tampil lagi.
pengen ya apa bareng-bareng suami jalan-jalan, travel dan anak-anak udah gede, kayaknya udah saatnya menikmati hidup kembali gitu. Dibandingkan harus ngurusin bayi, nggak tidur sampai pagi. Terus ya nggak masalah sih, cuman Ya kalau dikasih hormonnya ya. berantakan lagi. Ya udah bahagia yang sekarang ada. Iya, Itu emang takdir Tuhan ya. betul. Tiba-tiba kalau kebobolan ya apa gitu misalnya. Tapi kita sih nggak rencana ya. Menikmati apa yang dimiliki Iya, sekarang. betul. Oke, so Brinette dan juga Maya, how close you are? Sedekat apa kalian? Kalau kita sih, kita lumayan deket ya. Soalnya kita kan memang we already knew each other dari kecil gitu. Jadi kita tuh kayak memang grow up together. Terus jadinya tuh kayak memang sister dan pertemanannya tuh baik. Oke, Iya. like truly siblings ya. Iya, iya. Umurnya bedanya berapa tahun? Bedanya cuman 1 tahun. 1 tahun, kayaknya nggak sampai setahun sih. Maybe Soalnya like 9 months. maybe 9 months. 11 months maybe ya. Aku masih lebih tua. Oke, Dia 2007 Desember, Maya 2008 September. Ya. pertama kali ketika ketemu, itu kan kurang lebih ya beberapa tahun yang lalu ya. Buat Brinette. 7 years ago. 7 years ago. Oh, it was 7 years ago ketemu. Ketika pendekatan ya? Ya. Oke, ketika pendekatan ketemu pertama kali sama Maya, saat itu gimana pendekatannya sampai sedekat sekarang buat Brinette? Heboh. Menurut aku ya, aku tuh pas pertama kali lihat dia, aku kayak, wow, ini siapa sih? Who are you? Terus habis itu nanti lama-lama kita mulai sleep over bareng. Terus habis itu hangout bareng. Jadinya tuh kita bonding over banyak moments. Misalnya nonton film horor bareng. Terus jadinya takutnya bareng juga. Oh. Iya. Oke, Oke, buat Maya, to Maya. So, first thing you see your mom. Now, she's your mom, of course. Stepmom. Stepmom. What's on your thought? I was really excited to meet a new family member, and even though she had played like evil stepmothers in past TV shows, she was Ibu jahat kan ya kalau di sinetron ya. Iya, iya. And then, she was very nice to me, so I loved meeting her a lot. oke, jadi Maya ini seneng banget bisa ketemu sama seorang Dewi Rezer, walaupun taunya kalau di sinetron ibu yang jahat ya, antagonis ya. It's funny because the situation in her television show was exactly like stepmother. Yeah. So yeah, I think Maya was afraid. Jadi awalnya mungkin takut ya karena namanya juga anak kecil ya. Lihat di TV kan aku dikit-dikit melotot gitu kan. Antagonis mulu ya. Antagonis gitu kan, melotot kanan kiri, anak kecil dimarahin gitu. Tapi kan asli Iya, enggak. So Maya, we just play our role on TV. As you can see, three of us, me, King Nasar, and also Karen Delano, we are bikers, you know. Oh. Oh maco banget. Bikers, not yet, not yet. Tapi kalau misalnya Ethan sendiri ngelihat ke depannya, pastinya kita juga berharap pasti hubungan ini akan baik-baik saja. Dan kita juga berharap bahwa pendekatan pasti sampai dengan sekarang adaptasi pun masih ada. Kedekatan mereka antara Maya dan juga Brinette seperti apa? What you can see. What's close about them? Ya. Wow, so many things. Mereka dua-dua suka art, musik. They like the same films, anime. They hang out together. They talk all the time for hours into the night. So it's really, for me, it's beautiful because it's like having two daughters now instead of just having one. And so we have two different families and together we became one. Tapi have you guys had fought gitu kayak berantem, berdebat seperti itu ada? Pernah berantem nggak? Sebenarnya, Not a big one. jarang. Yeah, not a big one. Nggak Maybe just like pernah. little quarrels about. Even though they Atau was- mungkin- it's, atau mungkin- it's really normal as a siblings ya. Mana mungkin berantem lah. Dengan damai. Ya. Tadi lu bilang Jadi apa? punya banyak kesamaan Tadi katanya. bahasa Inggrisnya apa? Ngevote maksudnya? Bukan berantem. Oh berantem. Jadi punya banyak kesamaan, suka hal yang sama, ini segala macam ya, dan berantem juga jarang. Tapi kalaupun misalnya berantem, hal kecil namanya juga saudara ya. Oke, so we have some article. Kita punya sebuah artikel mau kita kasih lihat buat mereka. Dewi Rezer ceritakan kedekatan dengan anaknya Ina dari pernikahan dengan Marcelino Lafrant. Kita suka curhat-curhatan. Ya benar, suka curhat-curhatan.
Kalau bareng ayah ya? Iya. Iya, bareng ayah suka curhat-curhatan, suka cerita-cerita. Jadi always keep each other updated sih. Selalu sama ayah curhatnya. Nggak selalu, tapi pasti juga sama mama. Jadi Oh, kayak gitu. equal gitu. Equal. Oke. Nggak ada yang diumpetin nggak Dia misalkan. menjaga perasaan gitu kan. Gitu. Iya, iya, iya. Sebentar, jaga perasaan. Berarti sebenarnya mamanya tuh tahu kalau misalnya ada hal yang cuma diceritain ke ayah tapi ke mamanya enggak. Kayaknya ada sedikit-sedikit. Ya, pasti ada. Dari ayah nggak dikasih tahu, tapi dari mama juga nggak dikasih tahu. Pasti ada kalau lagi ngerumpi-rumpi sama aku gitu pasti ya dia nggak ngomong papanya. Terus kalau misalnya ada apa-apa sama papanya ya pasti kasih tau ke aku terus ya aku nggak ngomong lagi lah ke Marcel gitu. Apa yang kamu ceritain ke papa tapi nggak kamu ceritain ke mama? Misalnya hal apa? Misalnya ya biasanya kan aku barengan sama ayah aku ngomongin tentang film, tapi kayak it's usually just like kayak shallow kayak entertainment gitu aja kayak film-film. Karena biasanya tuh sama mama itu lebih ngomongnya tuh ke yang lain bukan kayak film-film yang kita berdua aku sama ayah aku Ya, suka. kalau sama dedinya kan dia tuh, dedinya kan suka banget film-film superhero gitu, nyambung banget sama dia kan. Kebetulan superhero kan ya kan? Iya, dan mereka berdua suka kalau misalnya ada acara, misalnya di ASBSD gitu ya, lagi pakai kostum. Mereka berdua pakai kostum, terus udah gitu sama Marcel juga pakai kostum, jadi nyambung banget gitu. Sementara aku kalau ngomongin gituan kan nggak ngerti. Nggak nyambung. Oke. Tapi Inet itu serumah sama mama atau sama papa? Aku sekarang sih serumahnya sama mama ya, tapi aku barengan sama ayahku tuh suka ketemuan pas weekend, pas liburan. Jadi ya. Soalnya Marcel lagi keseringan web series, lagi Ya. sinetron, film. Jadi emang kan dari dulu kita kerjanya bagi tugas ya. Kalau dia lagi kerja, aku yang jemput anak, jagain anak. Kalau aku yang lagi kerja, gantian Marcel gitu aja. Kalau Jarvis sama siapa? Sama aku juga. Oh barengan ya. Dan ternyata kemarin Inet baru saja berulang tahun. Yang keberapa Inet? Aku 17 tahun. Happy birthday. Oh, sweet Happy 17. sweet 17. Oke, kita mau kasih lihat momen Inet berulang tahun yang ke-17. Wow, 17 tahun. Remaja sekali Berarti nih. semua pada ngasih kado dong buat kamu ya. Iya. Oke, buat mamanya nih, buat Dewi Rezer. Perubahan yang terlihat jelas dari seorang Inet di usia 17 tahun. Time flies. Time flies. Dulu masih kecil, nggak kerasa banget ya. Terus melewati berbagai fase, dulu kayak cowok banget, tomboy, sekarang girly banget. Jadi ya diikutin aja. Ya. Inet dapat kado apa? Dapat kado kayak jewelry atau skincare, gitu, baju-baju. Oh, dia tahu Biasa, anak skincare. kecil ya. Skincare, jewelry, gelang-gelang kalung gitu-gitu. Dia suka dandan ya, dia suka dandan. Lebih banyak dia perintilannya daripada saya, tolong. Ya Oh my biasa. God. Jangan perempuan ya, ABG benar. Inet, kalau Inet cita-citanya pengen jadi apa sih? Inet and Maya, of course, what is your passion? Aku passionnya tuh di art atau mungkin pas kuliah nanti aku semoga bisa dapat ke architecture, arsitek. Architecture. Ya. Kalau Maya, Kamu jadi artis kayak papa? Kalau dapat kesempatan pengen sih. Amin. Mama why mungkin. not? ya. Apa enggak kamu Ya. cantik ya kan Kak? Pasti Kalau banyak yang mau. Iyalah Maya? pasti seksi. I also really like art, but I'm hoping to do a different type of degree from her. Other than that, I do some theater, but Creator. Theater. Oh, theater. Dia pinter acting juga, tapi Oh, wow. kayak di sekolahnya kan suka ada drama what do you call it? Musika. Plays Musical. mainly, yeah. Iya kayak musikal, kayak Classic plays theater and gitu theater. deh. Oh iya, karena aku dengar kemarin juga terakhir habis mainin tutur tinular ya. You have Google, try to Google tutur tinular. It's our legendary one. So Ethan, what do you think about your stepdaughter, Inet? Oh, we're really close. I think very often if I'm not in a good mood or I'm a little tired, I can have a talk with her and it makes me feel much better. We like to talk about a lot of things, philosophy and the world. And Philosophy. yeah. Tentang dunia. Why are wow. things the way they are? She's a very deep person. She can speak about a lot of things. Oke, jadi buat Sobat Ambiar antara Ethan dan juga putri sambungnya Inet ini sering berbicara begitu banyak hal sampai filosofi. So Inet, apa kalimat atau barangkali filosofi atau wejangan yang tidak akan pernah bisa kamu lupakan dari Ethan? Dari Ethan, adanya bahasa Inggris. When you get older, things won't make sense, but you just have to keep doing what feels right, and then it'll soon
Oh, that's so good. Semakin kau dewasa, kau akan menyadari bahwa tidak semuanya masuk akal, tapi kamu harus cukup jalani aja. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Like, Itulah kehidupan, rahasia kita yang nggak pernah tahu ya. Termasuk juga rahasia di antara keluarga ini karena kita akan mengajak mereka untuk bermain games kekompakan. Oh, Oke, silakan. Harus tunjuk satu sama lain, boleh nunjuk diri sendiri. Tukar di depan ya. Bukan. Buat tunjuk-tunjukkan. So Maya, you can point anyone else. You can point yourself, you can point your stepmom, your dad, or even though your sibling ya. The question, pertanyaannya adalah, Siapa yang paling males kalau di rumah? the laziest one in. Semalas apa di Brazer? Semalas apa Maya? males apa ya? Males beres-beres. Iya, males beres-beres. Habis makan bangun tidur pokoknya semua bibi. Enggak. Ini aja kamarnya suka berantakan kadang-kadang. Mau nanya dong, di rumah ada asisten rumah tangga nggak sih? Ada. Ada. Kan kalau misalnya, maaf ya, warga negara asing apalagi kita tahu mereka tuh sepertinya jarang untuk Kerja mempekerjakan sendiri. asisten rumah tangga karena mahal kan? Kalau di sana ya. Kalau di sana di kan. sana. So Maya, what do you think about asisten rumah tangga tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Maid. Maid, sorry. Yeah. What do you think about maid in Helper. Indonesia? It's easier for you ya? Yeah. Yeah. It really helps. It's It a really gap helps. culture for you of course. Karena kan kalau di sana nggak ada ya, jarang-jarang orang Orang pakai ngerjain sendiri semua kan. maid ART ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Oke, siapa yang paling bawel? Bawel. The outspoken one. Mama ya. Who talks the Who most? talks the most? Me of course. Bawel apa tuh? Mami paling bawel. Ya biasa kalau hal. kalau misalnya kan kita semua nih cewek-cewek di rumah gitu. Misalnya baju abis dicuci setrika sama ART kita suka ditumpukin, terus aku suka bilang ini ambil ya kalau yang punya kalian mana supaya nggak ketukar karena dia pasti nggak tahu kan ini punya siapa, ini punya abis baju cewek semua kan. Oke. Terus ya gitu paling udah diambil belum? Jadi aku lama-lama ngomel Itu gitu. kan versi mamanya. Iya. Coba kalau versi papanya apa? Versi suaminya, mamanya tuh istrinya bawel karena apa? Coba ya, what do you think I talk a lot about? Kalau bilang bawel. Ya, bawel kenapa? Why am I bawel? What am I You have a lot talking- of opinions about things and how they should be done. Let's say Yeah. like that. Yeah. Ya. Oke, punya opini tentang hal-hal tertentu ya. Apa lu pemain gendang? Emang lu ngerti? Ya Allah. Orang lu layak banget begini emang ngerti. Udah ditranslate King. Gak ngerti loh, dia belajar Iya, bahasa Sobat Inggris. Ambiar kalau Ethan sama Maya ngomong bahasa Inggris, pemain kendang tuh gini. Iya. Gua aja lagi bingung lu begini-begini kayak. Oke, pertanyaan berikutnya, next question. Siapa yang paling boros? Like wasteful. Boros. Spend Boros, Too spend much a lot. spend. Who spends the most? Maybe. 1, 2. This Oh, one. Maya. She shops a lot. Okay. What the most Not thing you really, spend? not really. Most Shopee. shopping, makeup. Makeup, apa lagi? Accessory, clothing, ya. Cocok kalau shopping. Presents. Kalau shopping with my friend. Shopping, make up segala macam friend. My friend, Karen Delano. Oke. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Lanjut, baca dong. Siapa yang paling nggak bisa dikasih tahu? The stubborn one. The stubborn one. Apanya? 1, 2, 3. Maya or who? I think it's you. Me? Sabar. Oke. Me? Gak bisa dikasih tahu. Oh Maksudnya, ya, misalnya apa? Misalnya apa? misalnya apa? Give me examples. You guys give examples. Oh, coba-coba give example. Maya, give the example. Give examples. You can find words. Okay, so Ethan. Better. No, just tell me it's okay. Ethan. Again, she has very strong opinions about how things should be done, right? So- Biasa kan ibu-ibu ya, ibu-ibu kan kayak misalnya di meja makan, ini kalau iya pokoknya ibu ini beresin dong, jangan diamin di sini nanti banyak semut gitu. Biasa bawel-bawel kayak gitu. Masalah dia si Bu Ibu. Jadi kan annoying. Pengen semuanya rapi maksudnya. Ya kan? Kasihan Lebih ke mbaknya udah pengen annoying ya tidur. sebenarnya. Iya dong, harus rapi rumahnya karena sekarang ini seorang Dewi Rezer lebih sering di rumah karena lebih suka ngonten di rumah. Kita mau kasih lihat di sebuah artikel ya. Lama nggak acting, Dewi Rezer dikabarkan lebih nyaman ngonten. Mosok sih Kak Dew?
Enggak sih, kemarin baru beres syuting web series. Iya kan? Terus emang kalau nggak ngapa-ngapain di rumah, saya kan emang seneng banget di depan kamera. Entah itu kamera seperti ini atau kamera handphone. Jadi emang kecentilan aja. Seru gitu ya. Seru, iya. Ada kesibukan iseng-iseng. Bener. Kontennya apa sih biasanya bikinnya di rumah? Kalau di TikTok sih paling lagi makan, masak apa. Biasanya orang pengen lihat aku makan apa hari itu. Terus kalau lagi jalan-jalan, misalnya aku videoin aku lagi di mana sama siapa aja, apalagi sama keluarga kayak kemarin Ada liburan. keasikan sendiri gitu ya, Iya. Kak? Oh jadi Dewi Rezer suka betul konten ya. masak? Aku setuju itu. Suka masak ya? Oke, Brinet, mama kamu masakannya gimana rasanya? Aduh. Enak banget. Enak banget. So, Iya. apa jagoannya Udah di mama briefing kamu kalau nih. masak? Jagonya tuh bukan cuman kue-kue yang dia suka bikin, tapi juga pasta atau masakan Indonesia, rendang, enak-enak semua. Enak. So, Maya, what kind of dish that you like from your stepmom? Any Indonesian food. She makes crepes a lot, which is really good. Rendang. Rendang. You have to try Tante Dewi. Iya. Dia jago masak, tau gak masakannya apa? Apa? Sambal setan. Very spicy. Iya, sambal setan SS. Oh, very spicy Very dong. spicy. Ini nggak ada yang tahan pedes, yang tahan pedes Brinet doang. Oh, nggak biasa makan pedas. Tapi bener emang Tante Dewi pinter masak gitu. Tapi bener ya. Bikin serius. sambal paling pintar. Paling pintar bikin sambal. Sekali. Dewi Rezer, kita mau nanya, kan dari Dewi Rezer dan juga Marcelino Lefran punya darah seni yang begitu kuat. Iya. Kalau misalnya Inet or Jarvis pada akhirnya mereka pengen terjun di dunia hiburan, kalau dari Dewi Rezer secara pribadi? Aku nggak apa-apa sih, aku boleh-boleh aja. Yang penting jangan ganggu sekolah. Karena aku juga dari dulu, aku kan dari 14 tahun ya ikutan Gadis Sampul, terus video klip apa segala macam, jadi VJ MTV segala itu. Ya bener-bener aku utamain sekolah dulu, pulang sekolah baru gitu ya. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang tuh waktu sekolahnya tuh sampai sore banget. Lebih lama ya? Kayak Brinet beresnya jam 3, Jarvis beresnya jam 2.25 hampir jam 3. Jadi kakak tuh apa aja? Nyanyi, film. Aku nggak nyanyi sih, aku Model catwalk ya, presenter, Babe? model. Terus MTV. Iya, terus Gimana MTV-nya? MTV. Lihat sekali lagi. MTV. Oh, MTV, iya, MTV VJ, MTV, siapa yang kenal Dewi Rezer? juga main film, terus web series. Karyanya banyak ya. Iya, aku udah nyobain. Multitalenta. Iya. Oh, amin. Aku udah nyobain banyak banget. Nah, kalau misalnya anak aku mau terjun ke dunia entertainment, boleh-boleh aja Silahkan kalau dia aja, mau gitu. Dan tapi aku juga akan kasih tahu dia, mungkin kelihatannya enak di TV, oh gimana, tapi kan realitinya harus dikasih tahu juga. Misalnya standby-nya lama, makeup dulu, terus udah gitu kadang kalau main sinetron seharian di lokasi syuting, kadang-kadang bosen. Jadi nggak bisa tuh kalau udah komitmen, mau udah sign kontrak mau melakukan sinetron misalnya. Ya harus Bertanggung nggak jawab bisa ya. harus bertanggung jawab, nggak bisa tiba-tiba di tengah jalan I don't like this gitu, manja-manja, nggak mau gitu, ya jangan, nggak bisa gitu. Jadi Oke. aku kasih Oh, tahu. sekali. Dewi Rezer, seorang VJ MTV, seorang model, artis kenamaan. Apa yang Dewi Rezer syukuri dalam hidup ini? Yang disyukuri kesehatan kita semua pasti ya, keluarga, teman-teman dekat ya, rekan-rekan kerja. Terus juga yang disyukuri ya berkat yang Tuhan kasih buat kita. Ya betul. Terus ya anak-anak ya semua sehat. Terus juga rezeki yang Tuhan kasih selalu mengalir, ya kan, kebersamaan. Terus juga being in this entertainment industry, ya kan. Terus ya I think I'm very grateful about my life. Ya. So Dewi Rezer, lihat kanan dan juga kiri, berkat yang diberikan Tuhan. Iya. Anything you would like to say, apa yang Dewi Rezer ingin sampaikan untuk suami tercinta pun juga untuk kedua buah hati? Apa ya? I'm very thankful and grateful You can see. for all of you guys. Oke, ke suami boleh? walaupun mami bawel ya, walaupun I'm so bawel baby, but I'm so grateful for you. Terus juga dia banyak, he has done a lot for me and for the kids and for the family. He works really hard, capek, terus yet he's still here. Say something to him. I'm saying it. Thank you so much baby. Pengen kiss tapi nggak boleh depan TV ya. Iya, suaminya
suaminya udah kayak mengharap. Iya, Jangan dong. soalnya kebiasaannya kan gitu kan, abis bilang itu kan biasanya kan langsung kiss ya, cuman kan nggak boleh di televisi. Pagi-pagi ambiar. Dewi Rezer mau bilang apa sama Maya and Brilliant? I wanna thank you guys for being you, for apa lagi ya, for apa ya? For just being you and be kind and also being responsible for your school and what you need to do in your life. Ya semoga kedepannya bisa lebih sukses lagi. Amin. Thank you Dewi Rezer dan juga keluarga. Bahwa pada akhirnya kita juga tahu yang paling penting dalam hidup ini adalah waktu. Waktu bersama dengan keluarga atau waktu untuk menemukan kembali apa makna keluarga. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.